Halo Indonesians, kalau kita telah berbicara tentang masalah peraturan pengadaan barang dan jasa yang kita kaitkan dengan organisasi dan budaya dan seterusnya, maka kita masuk kepada sebuah pemikiran lagi. Apakah pengadaan ini sangat penting bagi organisasi tersebut? Nah itu tuh, tadi di awal kita sebutkan bahwa pengadaan itu bukanlah segalanya, Ya, tapi segalanya butuh memerlukan pengadaan. ya. Tapi di dalam implementasinya di dalam organisasi, nah ini hal ini bisa saja berbeda Betul. pada kenyataannya. Jadi kita harus bisa menilai seberapa besar sebenarnya fungsi pengadaan ini, peran dan fungsi pengadaan ini terhadap organisasi. Mungkin bisa kita lihat juga apakah dia masuk kepada fungsi utama atau fungsi pendukung. Nah itu, kan? ya. Pasal? Jadi dan juga bisa kombinasi nanti. Ada bagian-bagian mana yang menjadi fungsi utama, ada bagian mana yang menjadi fungsi pendukung. Kalau misalnya tugasnya terus-menerus untuk masalah proses pengadaan, dia pasti fungsi utama. Berarti dong? fungsi utama. Ya, seperti Nah, UKPBJ gitu. kalau di Iya, pemerintahan, betul. gitu kan. Itu fungsi utama. Nah, di sini yang agak ya jomplang ya. Iya. Jomplang itu artinya antara teori dengan kenyataan itu agak berbeda. Misalkan pengadaan barang jasa di pemerintahan misalkan. Kalau kita sebut pengadaan barang jasa ini bukanlah hal yang utama, ini jadi permasalahan karena pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, ini ada terus. Bukan cuma sekedar Ya, tender. tapi kemudian pemerintah dalam menyusun regulasi kelembagaan pengadaan justru menempatkan pengadaan itu pada unsur atau fungsi pendukung. Inilah pentingnya yang menyusun peraturan tentang kelembagaan harus memahami masalah fungsi pengadaan, apakah masuk dalam fungsi utama atau fungsi pendukung. Karena kesalahan dalam memahami hal ini akan menyebabkan salahnya penetapan daripada organisasi pengadaan di dalam suatu lingkungan pengadaan. Yang kedua juga yang perlu saya tekankan terkait dengan lembaga private ya, organisasi private. Dalam organisasi private itu sekarang arahnya ini sebenarnya udah lama juga. Sekarang arahnya pengadaan barang jasa itu sudah mengarah kepada fungsi utama. Jadi kalau dulu pengadaan itu dianggap sebagai beban pembiayaan, sekarang dulu namanya cost center. Sekarang pengadaan itu menjadi profit center. Ya, jadi sekarang sebenarnya sederhana. Bagaimana caranya meningkatkan profit bagi suatu organisasi atau perusahaan, utamanya yang sifatnya swasta seperti tadi, naikkan keuntungan atau kurangi pengeluaran, efisiensi. Dan pengadaan ini berada pada ranah untuk efisiensi tadi. Nah ini jadi bagi teman-teman yang terlibat di pengadaan barang jasa di sektor private, hal penting yang kita lakukan adalah bagaimana mengefisienkan proses pengadaan barang jasa sehingga mampu meningkatkan profit gitu. Jadi pengadaan barang jasa ini bisa menjadi profit center dan apabila ditangani oleh ahli pengadaan yang tepat. Nah jangan lupa untuk menilai peran pengadaan juga ini bergantung pada nilainya dong. Betul, karena kadang-kadang porsi nilai pengadaan yang dilakukan itu mempengaruhi pada perannya. Jadi kalau misalnya besar ya dia akan semakin besar menjadi peran utama. Kalau misalnya kecil ya silahkan dilakukan oleh tim pendukung saja. Betul, gitu kan. Dan ini kedua hal ini yaitu apakah dia masuk ke dalam fungsi utama atau fungsi pendukung serta nilai belanjanya akan mempengaruhi strategi operasional sebuah organisasi sehingga akan mempengaruhi bagaimana pola pelaksanaan pengadaan barang jasa di dalam organisasi tersebut. Luar biasa. Ini pembahasan kita pada materi kali ini, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih, saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Pas, jadi tinggal materi berikutnya. Nyambungin terus.